وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سلام سلام كمسك الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, ummahat wa aba'a fillah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dimanapun teman-teman saat ini, Allah SWT selalu memberikan kesehatan, Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, dan juga Allah SWT selalu menolong kita dengan maghfirahnya dan juga rahmatnya. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan kembali memurojaah materi pembelajaran kita pada pekan yang ke-6 kemarin, yakni pembahasannya masih seputar sifatul huruf yang memiliki lawan. Bahwa sifatul huruf, kalau ada yang memiliki lawan, berarti ada pula yang tidak memiliki lawan. Ibnu Jazari mengatakan dalam bait syairnya, sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmatatun wa diddakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajid qatim bakat wa baina rikhwin wa syadidin lin umar wa sab'u ulwin khissa daghtin qid hasar wa sadu dadun ta'u da'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Sifat pada pertemuan pekan kelima ya, atau memurojaah pekan lalu, kita sampai pada sifat yang memiliki lawan, yaitu sifat rikhwin dengan lawannya syadid, yaitu syiddah. Dan di antara syiddah dengan rakhawah ada yang namanya sifat bainiyah, yaitu sifat tawassut pada hurufnya lin umar. Nah, pada pertemuan pekan ke-6 yang lalu kita telah membahas sifat selanjutnya, yang dimana Ibnu Jazari mengatakan wasab'u ulwin khussadaqtin qid hasar. Boleh teman-teman sambil buka buku modulnya biar sama-sama ya, nanti kalau ada yang kurang terjemahannya diterjemahkan ketika mendengar memurojaah atau pengulangan yang saat ini sedang kita jelaskan ya. Jadi sifat dengan 7 hurufnya wasab'u ulwin atau disebut dengan sifat isti'la. Pada sifat isti'la ini yang dimana dia sifat yang ketiga, lawan daripada sifat mustafil. Jadi istifal, istilah dalam ilmu tajwidnya, lawannya musta'la atau isti'la istilahnya, dengan 7 huruf ya. Apa itu hurufnya ya? Hurufnya adalah khussa dagting qid. Jadi ada 7, kha, sa, da, ga, ta, qa sama dha. Ya, huruf ini adalah huruf isti'la ya, huruf 7 yang tinggi. Nah, dalam penjelasannya, sifat mustafil artinya suara yang turun ya, suara yang turun, sedangkan isti'la suara yang naik ke atas ya. Jadi suaranya menebal. Sedangkan mustafil adalah suara yang menipis. Misalkan a, ba, ta, sa, ja, ha, kemudian kha naik. Kha nggak boleh, kha nggak boleh. Ya, lihat dari bibir saya bacanya nggak kha, tapi kha, suaranya naik. Kha, sa, da, ta, dha, ga, qa. Sedangkan ka turun. Ka, a, sa, sha, fa, wa, ya, ha, kayak gitu. Ini diturunin. Sedangkan sifat isti'la naik. Kha, sa, da, ta, dha. Nggak boleh sa, da, ta, dha. Nggak boleh. Harus naik ke atas ya. Namanya sifat isti'la. Suaranya naik. Taib. Kemudian dilanjutkan wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Dan sifat yang keempat namanya mutbaqah ya. Ini lawan daripada sifat munfatih atau istilahnya infitah dan lawannya itbaq gitu ya. Jadi sifat munfatih atau sifat infitah
Infitah sebagaimana maknanya ya, fataha artinya terbuka, terlepas. Jadi suaranya itu ya benar-benar ditipiskan sekali, gitu ya. Ditipiskan benar-benar. Ya munfatih artinya. Sedangkan mutbaqah, itbaq. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Insyiqaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, la tarkabunna artinya tabaq, menutup, lengket. Artinya suaranya menutup, membesar, bukan membesar, mengangkat ya dengan kuat. Nah, apa saja huruf-huruf daripada sifat ini? Sifat itbaq, lawan dari infitah, yaitu sa, da, ta, dha. Namun dalam penjelasannya, apakah sifat itbaq ini kita berikan saat dalam keadaan sukun, ataukah saat dalam keadaan berharokat, atau saat dalam keadaan tasydid? Tentu ya, sifat ini khusus ya, atau lebih jelasnya nampak ketika dalam keadaan bersukun ya. Dalam keadaan apa? Bersukun ataupun berharokat. Jadi bisa dua-duanya ya. Taib. Jadi sifat itbaq ini kita keluarkan ya dalam keadaan tebal ya, atau menguat ya. Salah satu bagian makhrajnya itu menempel, atau kita sebut punggung lidahnya ini ngangkat ke atas, yaitu pada 4 huruf. Taib, pada 4 huruf. Nah, adapun nanti ya penjelasan mengenai tentang itbaq ya di luar ini lebih menguatkan dan menyempurnakan lagi. Insyaallah nanti kita akan bikin pembahasan khusus ya, videonya membahas tentang bagaimana huruf-huruf qaf ya, apakah masuk dalam sifat itbaq, kenapa tidak dimasukkan huruf kha, kemudian juga huruf ga gitu ya teman-teman sekalian. Insyaallah nanti kita akan bahas ya pada video berikutnya insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, sifat infitah ini memiliki lawan apa? Itbaq, yaitu apa? Mutbaqah. Itbaq artinya sangat kuat sekali. Jadi huruf-huruf daripada isti'la yang 7 ya, ketika dia kemasukan sifat itbaq jadi lebih kuat yang 4-nya, yaitu huruf sa, huruf dha, huruf ta, dan huruf dha gitu ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya sifat yang kelima, yaitu sifat yang disebutkan oleh muallif ya, munfatihun musmatatun, yaitu sifat musmatah. Apa lawannya? Pada bait terakhir, wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Wa farra artinya farra min lubbil huruf ya. Ini ada farra, fa, ra, kemudian min, mim, nun, lam, dan ba. Ya, jadi ada berapa hurufnya? Ada 6 ya. 6 hurufnya ini yaitu yang dimasukkan ke dalam huruf idlaq. Ya, wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Ya, hurufnya mudlaq. Apa mudlaq ini? Istilahnya adalah sifat idlaq, teman-teman. Nah, sifat idlaq artinya kalau dalam istilah bahasa Arab, maknanya dalam ilmu tajwid, yaitu suara yang dikeluarkan dengan mudah. Sedangkan ismat, suara yang dikeluarkan dengan sulit. Ya, ingatnya kata so, sulit. Gitu ya. Sedangkan idlaq, gampang. Idlaq, mudah. Gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi sifat ini ya sebenarnya catatannya tidak mempengaruhi ya cara membunyikan huruf, cara melafadzkan huruf. Jadi tidak mempengaruhi. Sifat ini kalau ditinjau lebih jelasnya pembahasannya atau lebih nampak ya materinya ini kalau kita membahas tentang ilmu balaghah atau ilmu adab ya, sastra dalam bahasa Arab. Jadi catatannya di sini bisa nanti teman-teman dilihat kembali, bahwa catatan salah satunya saya akan sampaikan, huruf idlaq ya dan huruf ismat ini ya ditinjau dari mudah dan sulitnya ini bukan dari pengucapannya, tapi nanti dalam memaknai ya dalam bahasa Arab. Jadi ketika ada huruf yang tersusun dari 4 huruf, misalkan masjidun, madrasatun, kemudian hadiqatun. Jadi huruf-huruf yang diawali dengan huruf idlaq ya itu akan bermakna sangat mudah gitu ya. Itu dalam sastra. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya kita akan pelajari itu di bab adab ya. Insyaallah nanti pada suatu hari atau nantilah insyaallah kita akan membahas
seputar ilmu tentang setiap huruf yang memiliki makna. Jadi kayak huruf dalam ilmu nahwu misalkan huruf jar, fi yang memiliki kata di dalam, ba memiliki kata dengan atau demi, wa ya memiliki kata dan atau demi gitu, ta untuk al-qasam, lam juga memiliki dua, bisa lillahi ya lil qasam atau li'in ya lil milik ya untuk menunjukkan kepemilikan ya, lillahi demi Allah. Tapi kalau kita katakan hadza qalamun man hadzal qalam, kita katakan li ya, punya siapa pulpen ini pulpenku. Lamnya di situ menunjukkan suatu kepemilikan. Ini makna dalam setiap huruf ya dalam bahasa Arab. Jadi dipelajari seperti itu sifat idlaq ini. Ingat ya, tidak mempengaruhi cara pengucapan. Jadi yang sangat mempengaruhi itu ada 4. Ya, sifat yang pertama saya ulangin lagi, yaitu sifat jahr dengan lawannya hamas dari segi napas. Kalau jahr itu menahan, sedangkan hamas itu ya dialirkan nafasnya ya. Dalam keadaan hurufnya apa? Sukun. Kemudian sifat yang kedua rikhwin dengan lawannya syiddah. Ini berkaitan dengan aliran ya dan tertekannya suara. Kalau rikhwun ya dikeluarkan aliran suaranya. Az, al gitu ya, az, ai. Jadi suaranya ada i, az. Jadi suaranya itu mengalir. Gitu ya. Sedangkan syiddah tertahan. Contohnya ba, ab, aj, pada hurufnya ajid qatim bakats begitu. Sedangkan isti'la ditinjau dari tebal dan tipisnya suara. Kalau istifal artinya menipis, sedangkan isti'la ya suaranya itu menebal. Gitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, istilahnya disebut dalam bahasa Arab dalam ilmu tajwid adalah infita dengan idlaq. Infita artinya suara yang melepas, a dalam keadaan sukun, a nggak boleh o ditebelin, nggak boleh, ditempelin ininya, nggak boleh, a dibuka, a, ab, ad gitu, nggak boleh, misalkan gitu, a, nggak boleh, ab ditipiskan benar-benar tipis, gitu, dengan lawannya apa? Itbaq. Contohnya al, gitu ya. Nah, nanti untuk martabah hurufnya kita akan bahas insyaallah pada video berikutnya berkaitan tentang lebih dalam ya, mendalami setiap huruf dengan sifatnya insyaallah. Demikian murajaah kita pada pertemuan kemarin ya, pertemuan ke-6. Untuk murajaah kedua seputar tahsin dan tajwidnya, tilawah di surah An-Nas sampai dengan surah Al-Ikhlas, insyaallah nanti pada video berikutnya saya akan tayangkan. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan teman-teman semua selalu diberikan umur panjang, dan semoga teman-teman selalu diberikan keistiqomahan dan Allah SWT jaga semangatnya dan juga motivasinya. Barakallahu fikum jami'an. Bertemu lagi insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muntaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه